Assalamualaikum Pak, siapa namanya Pak? Rahmat, Pak. Rahmat. Ya. Alhamdulillah. Ya, selamat datang di ruangan ini. Alhamdulillah. Kemarin Bapak ikut lomba inovasi kan? Iya, betul. Inovasi ya, kebetulan kami dari pemerintah Kota Baru, kami dari Bapak Litbanda dan Ibu Kabit, Ibu Ika, penyelenggara, dan Bapak ikut di IGA. Kemarin dapat juara berapa? Alhamdulillah juara 2 dari kategori umum, Pak. Juara 2 kategori umum, Iya. luar biasa. Apa namanya? Aplikasi Talujo. Talujo. Talujo sebenarnya ucapan dalam bahasa Melayu. Bisa dijelaskan sedikit gimana itu maksudnya? Dari penamaannya ya, Pak. Ya. Ini sebenarnya Tarujo ini dalam dua kosakata ya, Pak. Kalau taru itu dalam bahasa Mongondo artinya beli ya, beli. Dan untuk jo saya sendiri ibuhan dari kata Sulawesi Utara atau Manado yang bahasa kita gunakan sehari-hari atau bisa kita artikan sebagai ajakan. Berarti kalau dua kata ini digabung berarti Tarujo berarti dalam bahasa Indonesia beli saja kayak gitu. Jadi penamaan ini biar jadi penamaan ini biar langsung merakyat ke masyarakat Kota Baru. Talu hijau. Iya, talu hijau. Ya, Beli hijau. iya, Oh, beli oke. hijau. Gimana itu? Ya, jadi konsep Tarujo ini adalah platform jual beli, aplikasi jual beli delivery food atau pesan antar makanan antara penjual dan pembeli. Karena kami melihat sendiri gap yang ada di Kota Bagu sendiri belum ada ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, di Kota Bagu belum ada aplikasi yang dapat menunjang para UMKM yang ada di Kota Bagu untuk dapat menjual makanannya secara online melalui aplikasi. Kalau mungkin di kota-kota besar sudah ada aplikasi ya Pak untuk pesan antar tanpa keluar rumah, masyarakat bisa memesan makanan dimanapun yang ada, termasuk ke yang ada di sekitar mereka. Jadi Tarujo itu hadir untuk memfasilitasi UMKM yang ada di Kota Bagu dan masyarakat Kota Bagu. Jadi masyarakat Kota Bagu tidak perlu lagi keluar rumah untuk memesan makanan yang ingin mereka beli yang disediakan oleh UMKM yang ada di Kota Bagu. Gitu. Ini aplikasi semacam ini kan banyak. Iya. Kan? Nah, kira-kira apa bedanya dengan aplikasi lain? Iya. Tentu saja kelebihan aplikasi Talujo ini yang pertama di Kota Bagu karena sebelumnya belum ada lokal. Belum ada aplikasi yang serupa yang beroperasi di Kota Bagu sendiri. Itu yang pertama, market size kita cukup luas di Kota Bagu. Dan yang kedua, aplikasi Talujo ini hadir di Kota Bagu bersifat non-profit, Pak. Jadi tidak ada pembebanan kepada UMKM. Kalau seperti Bapak Ibu ketahui, kalau aplikasi serupa seperti Talujo ini, mereka membebankan fee kepada penjual. Misalnya UMKM menjual nasi goreng, misalnya harga 20.000 seporsi, itu dipotong Pak. Dipotong oleh aplikasi sebesar 20%. Itu aplikasi di luar Talujo. Jadi misalnya mereka jual 20.000, mereka tinggal terima 18.000 karena ada potongan administrasi dari aplikasi gitu. Saya tidak bisa menyebutkan aplikasi apa itu ya, karena menyangkut produk suatu brand gitu. Jadi aplikasi Talujo ini hadir tidak membebankan UMKM. Jadi mereka jual 20.000, itulah 20.000 itu yang mereka terima total penjualan mereka kayak gitu. Jadi motivasi yang lain. Motivasi kami sebenarnya di Talujo ini, kami kan awal non profit kan? Iya betul. Kami ini dari mahasiswa kampus Merdeka Pak. Ya, jadi kami ada 4 orang, dan saya sendiri dan 4 teman saya lainnya. Jadi seluruh pendanaan kami untuk membangun aplikasi ini dari dana hibah Kementerian Sosial Pak. Gitu. Jadi kami kampus Merdeka yang dipilih langsung oleh Kementerian Sosial dan diberikan dana hibah untuk buat suatu inovasi untuk ditinggalkan di daerah penempatan kita Pak. Jadi gitu. Jadi kami berhasil mendapat pendanaan dari Kemensos dan terus kami buatlah inovasi Talujo ini, dan aplikasi Talujo ini akan bekerja sama pemerintah Kota Baru sebagai stakeholder. Tapi itu sudah bisa diaplikasikan. Iya, aplikasi Talujo ini akan seremoni dari launching pertama bulan Agustus 22 ini Pak, bersama Diskominfo dan pemerintah Kota Baru. Agustus. Iya. Berarti masih ada pengembangan Iya betul, karena masih ada proses pembuatan terus untuk penyaluran ke Play Store dan iOS dan App Store gitu Pak. Gitu ya.
Tapi itu kan butuh biaya. Iya, karena Nanti Kementerian Sosial yang karena kami bisa sebut uang sih. Iya, karena kami dapat pembiayaan dari Kemensos sebanyak 50 juta untuk pembangunan suatu inovasi di daerah yang kita tempati. Jadi itulah Tarujo itu kami tekan semaksimal mungkin agar 50 juta itu bisa cukup untuk membangun aplikasi Tarujo ini, Pak. Cukup ya? Nah, Tapi kalau ada biaya lebih besar lagi kan lebih iya, bagus, kalau kan? misalnya ada donatur atau apa mungkin dari pemerintah Kota Bagu yang mau berkontribusi sama-sama, ya kami tetap terima. Tapi untuk aplikasi Tarujo ini kami usahakan dana hibah itu cukup sampai aplikasi ini launching kayak gitu, Pak. Ini aplikasi Anda ini walaupun masih dianggap lokalan, Iya, betul. Tombago, tapi mendapat pengakuan karena juri kemarin kan dari Kemendagri, BRIN, Iya, betul. Badan Riset Nasional Indonesia, kemudian dari Ombudsman, kemudian satu dari Bank Indonesia, perwakilan Sulawesi Utara. Artinya ada pengakuan dari organisasi-organisasi yang cukup dianggap cukup punya kewenangan untuk menyebarkan itu. Betul sekali. Berarti ini ada pengembangan yang lebih bagus lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa berkembang. Anda bersama berapa orang? 3? Kita ada 4 orang, termasuk saya sendiri 3 orang teman saya yang ada di area berbeda tempat. Itu awalnya dari kampus atau lahir begitu saja? Iya, dari kita diseleksi langsung dari Kemendikbud sama Kemensos, Pak. Jadi teman-teman saya lain dari Medan, Jakarta Selatan sama Semarang, mereka kan dari kampus masing-masing. Enggak, maksudnya aplikasinya ini apakah ditentukan dari Kementerian Sosial atau Ya, jadi aplikasi ini sebenarnya ditentukan oleh kita kan namanya Pejuang Muda. topiknya, Iya. judulnya. Kita nama programnya adalah Pejuang Muda, Pak. Pejuang Muda, Kota Pejuang Bagu. Muda. Ya, Pejuang Muda Kota Bagu. Jadi itu Kemensos tidak menargetkan, oh kamu harus buat ini, kamu bersih ini. Oh. Tapi itu harus proyek itu harus berdampak untuk kota yang kita tuju, untuk kita kota penempatan kita, masyarakat misalnya luas. ya Pejuang Muda Kota Bagu kan berarti inovasi apa yang akan kalian tinggalkan untuk masyarakat Kota Bagu. Terus inilah lahirlah sebuah Tarujo ini karena kami lihat gap yang ada di masyarakat, termasuk teman-teman saya 3 ini, Pak, karena mereka kan dari kota-kota besar, datang ke Kota Bagu. Oh ya udah, pas di kos-kosan kita mau pesan makanan, ya udah pesan makanan aja, nggak usah masak. Ya buka-buka aplikasi ini seperti di kota mereka katanya. Di Kota Bagu belum ada aplikasi seperti itu yang beroperasi. Jadi itulah kami muncul untuk membuat aplikasi. Oh, bagaimana kalau inovasi yang ditargetkan Kemensos, bagaimana kalau kita buat platform yang dapat menjual belikan produk UMKM yang ada di Kota Bagu sebetulnya, yaitu aplikasi Tarujo. Lahirlah aplikasi Tarujo itu kayak gitu. Untuk penamaan sendiri itu pun kami agak takut ya Bapak, karena menggunakan bahasa daerah. Ini benar nggak? Sebenarnya bahasa Tarujo itu kan Tarudon, Tarujo yang nama Semono. Tapi kami coba bisa nggak hanya Tarujo yang ambil, donnya nggak usah ambil, hanya digabung lagi dengan kata Jo. Oh iya bisa, jadi Tarujo kayak gitu. Kalau Tolidong kira-kira gimana? Taruidon, iya kata kalau saya tanya mama saya, sebenarnya kalau emak sebenarnya kalau bahasa untuk beli, bahasa mau beli apa so? Oh katanya Taruidon kayak gitu. Jadi kami buat gimana kami karena kan kultur dari Sulawesi Utara kan bukan cuma hanya bola mono kan sukunya. Gimana kalau kita ambil Tarui dan Jo gitu biar biar orang-orang langsung familiar dengan tersebut. Iya, Tarui Jo. Jadi kalau di Makassar. Iya, betul. Iya, toh. Jadi itu istilah-istilah penekanan saja. Iya, penekanan betul. saja. Ya, ini luar biasa. Terima kasih. Ya, Selamat pada adik. Nah, kira-kira impiannya ke depan kira-kira apa lagi yang? Iya. Karena 3 ini tiap tahun kita laksanakan. Mungkin ada lagi misi ke depan kira-kira apa lagi? Iya, betul. Impian-impiannya adik sebagai penjuang muda, tentu ada impian besar kira-kira apa? Iya. Tentu saja harapan kami sebagai generasi muda ya Pak, hari kami hadir ke Kota Bagu terutama bukan hanya untuk mencari nama atau apa, kami memang datang dengan Tarujo ini untuk inovasi sosial ya Pak. Jadi kami harap pemerintah Kota Bagu juga Bapak Pangdam sebagai penyelenggaranya ini Pak,
mudah-mudahan IG ini akan terus berkembang Pak, akan terus berlanjut tahun ke tahun karena karena kami pikir talenta-talenta muda di Kota Baru ini sangat banyak ya, bukan cuma kami saja. Mungkin tahun depan kita sudah lulus dari universitas, ada lagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menunjukkan karya-karya mereka di pentas seperti IG ini, karena kami pikir IG ini adalah suatu platform yang sangat bagus untuk mengakomodir suara-suara atau inovasi-inovasi yang ada di masyarakat Kota Baru untuk dapat diangkat lebih baik lagi kayak gitu Pak. Kira-kira sudah ada nggak bayangan ke depan ini inovasi lain-lain? Untuk sekarang masih terlalu jauh untuk pengembangan. Iya, pengembangan, karena kan tidak mungkin kita hanya stuck di terlalu jauh versi awal kan Pak. Mungkin ada ekosistem lain yang ingin ditambahkan, mungkin dapat dibicarakan dengan pemerintah Kota Baru, atau mungkin ada donatur yang ingin fasilitasi dana tambahan. Iya, pengembangan lebih lanjut kayak gitu. Ya, saya pikir mungkin ada itu kembang, karena maksudnya itu apa itu Gojek, Grab, dan lain sebagainya, apa itu lagi Lazada dan lain sebagainya. Saya dengar itu mulai dari garasi-garasi rumah saja. Betul. Kemudian berkembang karena diterima oleh masyarakat. Iya betul. Ya, saya pikir dengan pejuang muda, adik masih fresh, otak masih encer, tentu banyak. Yang penting banyak membaca, banyak melihat kan. Iya. Insyaallah pemerintah Kota Baru sama menunggu inovasi-inovasi seperti ini yang berkembang terus. Sukses. Ya, makasih. Sukses atasnya. Selamat nomor 2 ya, kan? nomor 2. Insyaallah. Terima kasih. Iya. Baik, Dek. Makasih banyak. Nanti terus berkembang, terus berinovasi karena Kota Baru pasti menunggu dedikasi dari Anda. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Selamat. Betul.